Infografis pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Tugas 1.1.A.6. Demonstrasi kontekstual calon guru penggerak angkatan ke-10. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Thomas Are SPD, guru pada Sekolah SMP Negeri 3 Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, calon guru penggerak angkatan ke-10 dengan pengajar praktik Pak Dominikus Frerikus Werang SPD, fasilitator Ibu Dalia Muhammad SSGR. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Profil Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, yang mana sejak masa mudanya beliau berjuang dengan gagah berani demi kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi Indonesia yang kala itu dijajah oleh kolonial Belanda. Karena kekritisannya lah kepada pemerintah kolonial Belanda, Raden Mas Suwardi Suryaningrat pernah diasingkan ke Belanda dan Pulau Bangka. Sekembalinya dari pengasingan, beliau mengganti nama dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara dan fokus menangani pendidikan bagi Bumi Putra dengan mendirikan sekolah taman siswa sebagai sekolah formal pertama untuk penduduk Indonesia yang akhirnya menjadi pintu gerbang pendidikan di tanah air hingga kini. Karena perjuangannya, maka beliau pun dianugerahi penghargaan sebagai pahlawan nasional dan tanggal lahirnya diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Spirit Ki Hajar Dewantara dalam trilogi pendidikan. Ingarso Sungtolodo, artinya guru di depan, menjadi teladan bagi peserta didik. Ing Madio Mangunkarsa, artinya guru di tengah membangun motivasi bagi peserta didik. Tutwuri Handayani, artinya guru di belakang memberikan dorongan bagi peserta didik untuk berkembang. Guru harus menjadi pendidik yang menuntun. Pendidikan adalah sebuah usaha untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sebagai seorang manusia dan bagian dari sebuah tatanan masyarakat untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan esensial dalam kehidupannya. Sebagai seorang guru, kita harus memahami bahwa kita tidak berhak untuk mengubah kodrat anak, tetapi kita hendaklah menjadi penuntun agar kodrat yang ada pada anak tersebut dapat berkembang ke arah yang lebih baik untuk memperbaharui tingkah lakunya, agar hidupnya tidak kehilangan arah, serta ia mampu menjadikan dirinya sebagai bagian dari anggota masyarakat. Tujuan pendidikan tidak hanya menyentuh aspek kognitif saja, tetapi juga menyangkut kecerdasan batin dan budi pekerti. Sebagai penuntun, guru juga harus membantu peserta didik dalam menemukan kekayaan potensi itu, serta mengembangkannya baik secara pribadi maupun kolaboratif, dan menciptakan iklim belajar yang kondusif, serta menangkal berbagai pengaruh-pengaruh negatif yang menjadi penghambat
perkembangan diri peserta didik. Proses pendidikan yang berpusat pada peserta didik adalah sebuah proses pendidikan yang memotivasi peserta didik untuk terlibat secara aktif dan proaktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bertujuan agar mereka dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis dan kontekstual, mampu berkomunikasi secara efektif, mampu memecahkan masalah, serta melakukan berbagai karya inovasi demi masa depannya, serta memberi kebebasan bagi peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri dalam tuntunan seorang guru sebagai fasilitator pembelajaran. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga memberikan pemahaman yang berguna untuk kita sebagai guru di masa kini, bahwa pendidikan itu sejatinya menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan segala macam keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam paradigma kehidupan zaman yang sedang berubah. Tetapi, tak lupa seorang guru juga harus selalu mengarahkan peserta didik untuk semakin berakar dalam identitas jati dirinya sebagai masyarakat bangsa Indonesia, yakni sosial kebudayaannya yang menggambarkan jati dirinya sebagai anak bangsa. Budi pekerti. Pendidikan budi pekerti itu sangatlah penting karena menjadi bagian dari proses pembentukan karakter anak bangsa. Pendidikan budi pekerti juga diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada peserta didik dirasa sangat penting selain mengajarkan aspek kognitif. Strategi yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mewujudkan pendidikan budi pekerti ini secara nyata yakni melalui keteladanan, pendampingan spontanitas, pengkondisian lingkungan, ataupun kegiatan rutin yang diprogramkan oleh guru ataupun sekolah. Seorang guru harus menjadi penuntun dan cahaya bagi peserta didik. Sebagai seorang guru, saya harus menjadi penuntun dan cahaya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya, serta membentuk kepribadiannya untuk menjadi manusia sejati yang berguna untuk sesama dan alam lingkungannya. Berpusat kepada peserta didik. Sebagai seorang guru, saya harus mampu merancang dan mendesain pembelajaran sesuai dengan minat serta motivasi dan gaya belajar peserta didik, sehingga mereka mampu membangun kerangka pemikirannya secara kontekstual. Menanamkan budi pekerti. Sebagai seorang guru, saya harus mampu membekali mereka dengan berbagai nilai-nilai hakiki kemanusiaan, sehingga mereka termotivasi untuk semakin beriman kepada Sang Pencipta, serta peduli kepada sesama dan alam lingkungan sekitar.